Halo, kami dari kelompok 9 Praktikum ADS. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi praktikum yang telah dipaparkan pada pertemuan praktikum pertama mata kuliah analisis data statistik. Adapun kami kelompok 9 beranggotakan diantaranya digunakan untuk analisis data statistik. Dan grafik mencakup pemodelan linier dan non-linier. Kemudian uji statistik klasik, analisis deret waktu, klasifikasi, pengelompokan, serta manipulasi data. Kenapa R? Karena R merupakan bahasa yang open source dan gratis, memiliki visualisasi yang kuat, komunitas yang kuat, serta fleksibilitas dan ekstensibilitas. Bahasa pemrograman R secara umum masih menggunakan graphical user interface atau tampilan yang sangat sederhana, sehingga untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan R, dapat memanfaatkan aplikasi RStudio yang menyediakan beberapa tools yang mudah dipahami dan digunakan dalam menganalisa data secara statistik serta menampilkan plot menggunakan R secara mudah dan efisien. Jadi pada R, kita bisa melakukan operasi sederhana dengan operator. Yang pertama ada addition untuk penjumlahan, jadi dia bisa ya, 1 ditambah 1, langsung bisa di-run. Terus hasilnya bakal ditampilkan di konsol seperti ini. Sama kayak yang subtraction, mirip-mirip. Ini minus untuk pengurangan. Terus ada multiplication, perkalian. Ada division. Terus ada exponential untuk pemangkatan. Ada modulus untuk mencari sisa pembagian. Di-run juga. Yang ini integer untuk mencari hasil pembagian tanpa sisa pembagian. Misalnya ini 45 bagi 5 jadi 9. Terus ini 11 dibagi 2 itu harusnya 5 kan. Nah, jadi 5 tanpa sisa pembagian. Baiklah, selanjutnya ini adalah cara untuk mengisikan nilai pada suatu variabel. Misalnya di sini kita memiliki variabel X yang akan kita isikan nilai yaitu 4. Lalu kita run. Jika sudah, maka jika kita ngerunning variabel X yang telah kita kasih nilai tadi akan muncul nilainya yaitu 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait tipe data di R, yang mana R ini menggunakan beberapa tipe data dasar. Yang pertama yaitu tipe data numerik. Tipe data ini berisi angka-angka yang dapat dihitung menggunakan operasi aritmatika, baik itu bilangan bulat maupun pecahan. Kemudian di sini ada integer, yang mana ini tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif, tanpa ada komponen pecahan. Selanjutnya ada boolean, yang mana ini tipe data yang memiliki 2 nilai, yaitu benar, true, dan salah, false. Untuk di dalam R ini sendiri sering disebut juga sebagai logic atau logika. Selanjutnya ada karakter atau string. Tipe data ini berisi tentang karakter atau string teks. Di sini terdapat contoh dari data-data di atas, tipe data di atas. Ini saya membuat sebuah code yang mana ini X dengan angka 120,5, kemudian saya print kembali X-nya, dan outputnya muncul angka yang disimpan dalam X tadi, yaitu 120,5. Selanjutnya ada Y, yang berisi angka 23,7, kemudian saya print dan menghasilkan angka yang sama. Di sini X dan Y ini termasuk tipe data numerik. Kemudian selanjutnya saya mempunyai Z, yang mana ini berisi angka dan huruf, yang mana ini 100L. Tetapi karena di sini tipe data integer ini bersifat bilangan bulat, kemudian ketika saya print yang keluar hanya 100-nya. Selanjutnya di sini ada saya simpan A dan B sebagai true dan false. Saya print A, kemudian keluar true, dan di print B keluar false.
Dan ketika ditambahkan A dan B ini menghasilkan 1 karena A dan B ini seperti satu perwakilan dari true dan false yang kemudian ketika ditambahkan menjadi 1 dan ketika dikurang juga tetap 1. Kemudian ketika false dan true di menggunakan penggunaan lain seperti di sini B lebih besar daripada A, ini menghasilkan false karena false tidak mungkin lebih besar daripada yang true. Kemudian ketika yang true lebih besar daripada yang false, maka ini jawabannya true. Selanjutnya ketika false ini dibagi dengan true, maka hasilnya 0. Selanjutnya di sini saya akan membuat untuk yang karakter atau string. Di sini teksnya ini berisi data science dengan tanda petik. Kemudian saya print teksnya dan menghasilkan data science. Selanjutnya di sini saya akan mengecek per masing-masing kategorinya apakah sudah benar di sini sesuai dengan yang tipe data yang disebutkan. Di sini yang X pertama ternyata numerik dan Y juga numerik seperti yang sudah disebutkan. Kemudian yang Z ini integer dan yang A dan B ini logical atau yang tadi bisa disebut dengan boolean. Kemudian yang teks ini karakter atau string. R sendiri menyediakan banyak package yang terdiri dari banyak fungsi di dalamnya. Dari modul sendiri, kita bisa melihat package dasar di dalam R. Di antaranya ada dplyr. Nah, ini biasanya digunakan untuk memanipulasi data, seperti melakukan filtering, sorting, grouping, dan melakukan operasi agregasi. Kemudian yang kedua, package dasarnya ada ggplot2. Ini digunakan untuk melakukan visualisasi data secara estetik dan lebih berkualitas. Dari data kita bisa melakukan visualisasi melalui package ini. Kemudian yang ketiga ada tidr. Nah, package ini digunakan untuk merapikan data. Contohnya adalah seperti ketika kita ingin mengubah bentuk dan hierarki dari suatu data. Mengekstrak nilai dari kolom string ataupun menangani data yang hilang. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu ada readxl. Tulisannya readxl, dibacanya mungkin readxl. Nah, package ini adalah package dasar dalam R yang biasa digunakan untuk memproses data pada Excel. Vektor sendiri adalah objek data paling sederhana yang ada pada R. Kita kan melihat ada vektor, kemudian ada matriks ya. Nah, pada bagian ini kita akan menemukan vektor, yaitu sebagai objek data paling sederhana yang ada pada R, dan merupakan kombinasi dari berbagai nilai sesuai dengan data yang kita inputkan nantinya ya. Tipe data yang dimasukkan dapat berupa numerik, integer, karakter, ataupun nilai boolean, true or false. Tipe data ini yang telah dijelaskan juga pada bagian sebelumnya. Nah, untuk membuat suatu vektor, kita dapat menggunakan fungsi C, kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Berikut implementasinya ketika di dalam kode. Baik, untuk membuat vektor sendiri, kita di sini misal kita akan membuat suatu vektor, namanya kita namakan sebagai vektor. Vektor ini kita masukkan data di antaranya ada 1, 2, dan 3 gitu. Kita pakai fungsi si kurung buka, kemudian kurung tutup, datanya kita masukkan di dalam kurung buka dan kurung tutup ini, di antara kedua kurung ini. Nah, ini coba kita run ya. Kemudian kita akan menampilkan si vektor tersebut. Kita run juga. Nah, tadi saya katakan juga bahwasannya di dalam vektor kita bisa memasukkan berbagai tipe data yang juga telah disebutkan seperti integer ataupun di sini ada string atau karakter ya. Di sini saya memasukkan vektor-vektor yang terdiri dari string, akan saya running. Kemudian ini kita memanggil dan menampilkan dari isi vektornya itu. Ya. Untuk membuat suatu vektor yang sekuensial atau berurutan,
kita bisa pakai tanda titik 2 yang ini. Nah, kalau misalkan kita run, itu dia bakal muncul. Nah, habis itu kita panggil lagi si vektornya, kita run lagi. Nah, dia bakalan muncul vektornya berurutan dari sini, dari 1 sampai yang kita minta 15 tadi. Atau untuk buat vektor yang berurutan juga, kita bisa menggunakan fungsi nih yang sekuensial ini. Tapi kita harus nulis di sini, misalkan dari 1 sampai misalkan 17. Ini kita run. Terus kita panggil lagi. Nah, dia bakalan munculin vektor dari 1 sampai 17. Itu ada operasi untuk membandingkan vektor dan menambahkan vektor. Jadi di sini misal kita ingin menambahkan vektor, kita tinggal tulis. Yang pertama itu vektor pertama itu misal ada 2, 4, 6 dan vektor kedua itu ada 9, 8 dan 7. Di sini kita akan terus ini pilihan. Nah, nanti kita tulis P1 ditambah P2, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terus di sini juga ada operasi untuk pembandingan. Jadi misal di sini kita ingin membandingkan nilai vektor P3 ini apakah dia lebih kecil dari 10 atau tidak. Jadi di sini kita run dulu. Ini kan ada vektornya nilainya 5 sampai 15. Kita run. Lalu di sini ada nilai yang artinya P3 kurang dari 10. Ini juga kita run. Nah, jadi hasilnya akan tertulis seperti ini. Nah, itu artinya 5 kurang dari 10 itu benar. Terus 6 kurang dari 10 itu benar. Dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat vektor dan membuat matriks dari vektor tersebut. Di sini saya membuat vektor dengan angka 9, 12, dan 15. Kemudian matriks 1 ini berasal dari angka vektor ini, kemudian di-print dengan hasil yang tertera di sini, matriks 3 kali 1. Baik, selanjutnya misalnya kita punya satu vektor, kita ingin mengisinya dengan data dari 1 sampai 20. Kita run, oke, datanya akan sebagai berikut tertampilnya. Nah, kemudian vektor ini kita akan jadikan matriks, ya, dengan fungsi matriks. Kemudian kita mengisikan nama si vektor ini. Kemudian ini by row-nya kita buat true, and row-nya kita buat true. Nanti kita akan lihat perbedaannya dan kita akan simpulkan. Kita akan kita running juga. Nah, ini kita akan tulis salin kembali, kemudian kita ubah ini menjadi false ya. Dan error-nya ini kita buat sebagai 5. Oke, nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketika si by row-nya true, dia akan bergerak berurutnya di baris. Ketika si by row-nya false, maka dia akan bergeraknya berurut di kolom ya. Nah, untuk end row ini sendiri, dia membatasi si jumlah baris. Di sini kita masukkan 10, maka dia akan jumlah barisnya ada 10. Dan ketika kita tentukan end row-nya sebagai 5, maka di sini juga akan tertampil, akan terbagi gitu ya, sebagai 5. Nah, kemudian apa yang akan terjadi ketika kita salin kembali? Apa yang terjadi ketika, kan kita ini punya data ini, 1 sampai 20. Bagaimana ketika kita yang membagi si data-data tersebut, tapi data itu nggak bisa dibagi? Maka yang muncul adalah warning message ya. Itu. Oke, selanjutnya yaitu menyatukan dua matriks. Pertama di sini kita buat dulu matriks 1 kali 4,
Ya, yang saya bikin namanya itu Y1. Lalu Y2 matriks kali 1 kali 4 juga. Lalu kita definisikan KM sebagai matriks yang berisikan Y1 dan Y2. Lalu kita buat kode KM.matrix sama dengan matriks KM n row sama dengan 2, by row sama dengan true. Lalu jika kita running KM.matrix akan muncul matriks yang telah digabungkan. Dengan memanfaatkan fungsi call names dan row names, kita juga bisa melakukan penamaan baris dan kolom. Misal kita mau namain kota dan bulan ya, kita masukin kotanya, terus bulannya di sini harus ada 5 karena sesuai dengan matriks yang sebelumnya kita buat. Nah, ini kalau misalkan ini kita run satu-satu dulu. Nah, dia akan menampilkan seperti ini hasilnya. Selanjutnya itu ada operasi aritmatika matrix. Itu juga bisa digunakan menggunakan R. Jadi contohnya itu bisa seperti ini. Kita punya matriks ke-6 misal, nilai matriksnya 1 sampai 15. Kita ingin membuat matriks maksudnya 1 sampai 15. Terus barisnya itu ada 3. Jadi langsung kita run. Nah, jadi membuat matriks bisa dengan instruksi seperti ini tadi. Maka akan dihasilkan seperti ini. Misal kita juga ingin mengalihkan nilai matriks yang tadi, misal 6, misalkan 4, itu juga bisa. Nah, jadi nilainya akan otomatis per kali 4 di sana. Nah, ini juga misal kita ingin membandingkan nilai matriks itu apakah dia kurang dari 10 atau tidak. Nah, jadi dia bisa langsung memberitahu apakah itu kurang dari 10 atau tidak gitu. Terus ada yang ini tuh seperti seperti itu. Jadi kita itu mengetahui nilai-nilai yang kurang dari 8 itu apa saja. Jadi ada 1, 6, 2, 7, 3, 4, dan 5. Baiklah, selanjutnya saya akan menggunakan fungsi yang ada di modul, yaitu menggunakan ini fungsi row names, call names, dan kemudian dari sini nanti akan di print call sums, row sums, dan di sini saya membuat sebuah variabel yaitu host A dan host B yang berisi angka harga penjualan rumah. Kemudian di sini harganya ini saya buat menjadi host A dan host B. Kemudian di sini akan dibuat matriks dari host A dan host B ini, dan kemudian di print menghasilkan berikut matriks 2 kali 5. Kemudian selanjutnya di sini akan ditambahkan pula kolom baru yaitu month. Di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan akan dinamai pula rumahnya ini sebagai house A dan house B. Kemudian call names ini dan row names ini digunakan untuk month dan house-nya ini tadi. Kemudian selanjutnya di print ulang prices matrix-nya dan menghasilkan bulan, tipe rumah, dan harganya. Kemudian selanjutnya menggunakan call sums ini untuk melihat per bulannya dan harga per bulannya. Kemudian untuk row sums-nya ini harga per rumahnya, per tipe rumah house A dan house B. Baik, selanjutnya kita akan memanfaatkan fungsi cbind dan rbind ya. Kita akan praktikkan bersama dan kita akan simpulkan nantinya bersama. Saya akan coba simpulkan. Di sini kita punya satu vektor yang kita namakan sebagai nilai 1. Kita akan run. Oke. Kita juga punya vektor dengan nama nilai 2. Kemudian vektor-vektor tersebut
saya gabungkan dan saya jadikan sebagai matriks. Oke, matriksnya bisa tertampil sebagai yang tertampil di layar. Kemudian saya punya data lain yang isinya adalah string. Dalam hal ini vektor ya, namanya matkul. Kita akan run. Begitupun nama kita punya vektor yang berisikan April dan Ariel yang tertampil juga dalam layar. Kita run juga. Nah, ini kita akan call names ya. Fungsinya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oke, akan tertampil sebagai berikut. Kemudian kita ini punya data nih. Kita punya data citra. Citra, nilai si citra inilah. Ini vektor yang namanya citra. Kemudian kita akan ingin menambahkan dia ke dalam baris baru, menjadi baris baru. R-bind itu untuk C-bind itu untuk kolom, kemudian R-bind untuk baris. Jadi ini kita akan menambahkan baris baru menggunakan fungsi R-bind. Kita coba. Nah, kita belum ini kan. Ya, kita run, kemudian kita run. Nah, data baru kita bertambah pada baris menjadi baris baru ya. Seperti yang tertampil pada layar. Selanjutnya kita akan memotong baris dan kolom pada matriks. Misalnya di sini ada sebuah matriks M5 yang berisikan angka 1 sampai 5 dengan jumlah baris yaitu 5, by row sama dengan true. Pertama kita lihat dulu bentuk M5-nya seperti apa. Misalnya kita hanya ingin melihat baris 1 sampai 3 saja. Maka akan muncul jika kita ingin melihat baris dan juga kolom yang keberapa, kita bisa buat di sini yaitu M5 yaitu baris 1 sampai 2 dan kolom 4 sampai 5. Jika di running akan menghasilkan angka seperti yang ditampilkan. Data frame adalah bentuk struktur data yang menggambarkan sebuah tabel yang tersusun dari beberapa baris dan kolom. Untuk membuat sebuah data frame pada R, kita dapat menggunakan fungsi data.frame. Di sini kita masukin kelasnya, jumlah, kemudian kita pakai fungsi data.frame ini. Kemudian kita run. Dia akan menampilkan hasil, seperti ini. Selanjutnya di sini ada nilai. Selanjutnya di sini list. Jadi list itu adalah struktur data pada R seperti vektor, hanya saja dapat menyimpan tipe data yang berbeda. Pada satu list kita bisa memiliki data yang berbeda-beda seperti variabel numerik dan karakter. Jadi di sini misal kita ingin mengelompokkan list kita di sini jadi ada kelompok ADS 1A. Nah, jadi dengan instruksi ini kita bisa mengelompokkan nilai yang sudah kita tulis di dalam sini. Seperti di sini ada satu kelompok, terus ada 2 ADS, dan 3-nya ada 1A. Kemudian yang terakhir saya akan mengolah data spreadsheet atau data Excel, yang mana di sini Excel sheet-nya ini saya menggunakan house price. Di sini saya mempunyai data house price ini dari Kaggle. Kemudian ketika saya menggunakan Excel sheet ini dan direct ke filenya ini, diketahui bahwasanya file ini berbentuk worksheet. Kemudian saya langsung menggunakan sales data ini, variabel sales data ini untuk direct langsung ke worksheet. Kemudian selanjutnya saya akan melihat 3 teratas dari sales data ini, dan terlihat di sini ada ID, MSS subclass,
MS zoning, lot front edge, lot area, street, alley, lot shape. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melihat summary dari lot area, yang mana lot area ini luas dari tanahnya, dan di sini terlihat summary-nya. Kemudian selanjutnya ada rata-rata dari lot areanya, di sini ada min max-nya, dan ini ada summary dari keseluruhannya. Nah, di sini terlihat summary dari keseluruhan kolomnya dari ID, MS subclass, MS zoning, lot front edge, dan lain-lain. Sampai ke sini. Dan kemudian sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga penjelasan kami dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.